Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Rizky Setiawan dengan NIM 2001530074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan routing secara dinamis. Jadi pada kesempatan kali ini kita mempunyai beberapa buah network, yaitu network 1, network 2, network 3, network 5, network 6, dan network 4. Nah, kita akan menghubungkan semua network ini dengan cara kita akan melakukan secara routing, dan routingnya itu kita akan lakukan secara dinamis. Kita langsung saja untuk melakukannya. Pertama-tama kita akan tentukan IP pada network, setiap network terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan network 1. Di sini network 1 itu untuk menghubungkan router dia melalui flash Ethernet 0/0. Maka kita tinggal masuk ke router, terus masuk ke config, ke flash Ethernet 0/0 untuk memasukkan IP network 1, yaitu 192.168.1, dan untuk router ini kita akan kasih IP 1, terus kita on kan. Nah, untuk IP ini kita akan jadikan sebagai default gateway, maka kita akan jadikan untuk default gateway dan patokannya. Nah, pertama-tama untuk network 1 ini kita tidak menggunakan routing secara dinamis karena si network 1 ini tidak memiliki server, maka kita akan melakukan routing secara statik. Dan jika sudah memasukkan IP-nya pada router dan memasukkan default gateway-nya, kita langsung saja ke PC 0 dan kita akan masukkan IP-nya secara statik karena tidak ada servernya, yaitu IP-nya 192.168.1.2, dan subnet max-nya juga sudah didapatkan. Default gateway-nya seperti yang tadi kita masukkan, yaitu 192.168.1.1, dan jika sudah, maka network 1 sudah ditentukan IP-nya secara statik. Bisa kita tes, hasilnya successful. Setelah itu kita akan berlanjut ke network 2. Di sini network 2 yaitu menghubungkan antara flash Ethernet 1/0 dan flash Ethernet 1/0. Kita tinggal tentukan IP pada router 3 lagi di flash Ethernet 1/0. Di sini flash Ethernet 1/0 dan kita akan masukkan IP-nya. Di sini kita akan masukkan IP yaitu 192.168.2, dan untuk router 3 ini kita akan kasih IP 1. Jika sudah, kita akan on kan. Nah, jika sudah, kita akan berlanjut ke router 2. Di sini kan tadi terhubung ke flash Ethernet 1/0. Kita masuk ke flash Ethernet 1/0 dan kita akan masukkan IP-nya yaitu 192.168.2, dan untuk router 2 ini kita akan kasih IP 2. Setelah itu kita akan on kan. Jika sudah on kan, maka sudah ditentukan IP-nya untuk network 2. Bisa kita ping, kita coba, hasilnya valid, kita pencet 2 kali dan hasilnya sukses. Setelah itu kita akan berlanjut ke network 3. Di network 3 ini yang menghubungkan yaitu port serial 2/0 dan serial 2/0. Tinggal kita masuk ke router 3, kita masuk ke port serial 2/0, terus kita akan tentukan untuk IP-nya. Di sini network 3 mempunyai IP yaitu 192.168.3, dan untuk router 3 ini pada port serial 2/0 kita akan kasih IP yaitu 1. Nah, jika sudah, kita akan on kan dan subnet max-nya juga sudah didapatkan. Setelah itu kita close dan kita akan tentukan IP pada router 0 atau router selanjutnya. Di sini masuk ke config, karena di sini terhubung ke serial 2/0, kita akan masukkan IP-nya yaitu 192.168.3, dan untuk router ini kita kasih IP 3.2, dan saat itu kita akan on kan. Nah, jika sudah, berarti network 3 sudah saling terhubung. Coba kita ping. Nah, hasilnya failed, kita pencet 2 kali, hasilnya successful. Network 3 juga sudah selesai kita tentukan IP-nya. Setelah itu kita berlanjut ke network 5. Di sini network 5 yang menghubungkan yaitu port serial 3/0 dan serial 2/0. Tinggal kita masuk ke router 0, terus kita ke config dan kita ke serial 3/0 karena di sini terhubung ke serial 3/0. Kita masukkan IP pada network 5 yaitu 192.168.5, dan untuk router ini kita akan kasih IP yaitu 1, jadi 5.1. Terus kita akan on kan. Jika sudah,
kita akan berlanjut ke router selanjutnya, ke router 1. Di sini terhubung ke serial 2/0. Kita masuk ke serial 2/0, kita akan masukkan IP-nya lagi, yaitu 192.168.5. dan untuk router selanjutnya kita akan kasih IP 2. Pada router 1 ini kita kasih IP 2, terus kita akan on kan. Jika sudah, network 5 juga sudah saling terhubung dengan IP. Nah, hasilnya successful. Selanjutnya kita akan berlanjut ke network 6. Untuk teman-teman dilihat dulu, di sini terhubung ke serial 3/0 dan ke serial 2/0. Kita akan masuk ke router 1, ke config ke serial 3/0 karena di sini terhubung ke serial 3/0. Kita akan masukkan IP-nya yaitu 192.168. Di sini untuk network 6 yaitu IP-nya adalah 6.6, dan untuk IP pada router ini kita akan kasih IP 1 kan. Dan jika sudah, kita berlanjut ke network router selanjutnya. Kita masuk ke router 2, ke serial 2/0 karena di situ terhubung ke port serial 2/0. Kita masukkan IP-nya lagi yaitu 192.168.6, dan untuk router 2 ini kita akan kasih IP 2, jadi 6.2. Nah, itu kita akan on kan. Nah, jika sudah, berarti network 6 juga sudah selesai kita bangun IP-nya dan sudah saling terhubung. Kita coba pencet 2 kali. Jika masih valid, nah masih valid berarti ada yang salah. Kita coba cek di serial 3/0. Kita cek 3/0. Di sini 6.1.255 kita sudah on kan. Untuk serial 2/0 kita juga coba cek, dan ini juga sudah kita on kan. Dan ini juga seharusnya sudah saling terhubung. Coba kita cek lagi, kita ping. Nah, hasilnya successful, berarti tadi valid karena membutuhkan waktu untuk saling mengenal pada network 6 ini. Selanjutnya kita akan berlanjut ke network 4. Kita akan tentukan IP-nya pada network 4. Pertama-tama kita masuk, dan untuk network 4 ini terhubung di Fast Ethernet 0/0. Kita akan masuk ke router 2 yang menghubungkan ke network 4. Kita masuk ke Fast Ethernet 0/0. Kita akan tentukan default gateway-nya pada router yaitu 192.168, dan untuk IP-nya network 4 yaitu 4.1 untuk routernya, dan default gateway-nya kita kasih IP 4.1. Jika sudah, kita sudah tentukan IP-nya dan kita berlanjut ke PC, karena pada network 4 ini kita akan melakukan setting IP secara statik. Kita masukkan lagi IP-nya yaitu 192.168.4.2. untuk PC 1 kita kasih IP 2, subnet max-nya juga sudah, dan untuk default gateway-nya kita kasih yang tadi kita sudah masukkan yaitu 192.168.4.1. Nah, jika sudah, berarti ini sudah saling terhubung. Untuk network 4 bisa kita tes untuk ping. Nah, hasilnya successful. Terus coba kita ping lagi. Nah, hasilnya successful. Nah, jika sudah, berarti semua network sudah memiliki IP. Kita tinggal melakukan routing secara dinamis. Untuk routing secara dinamis ini cukup mudah. Untuk kita langsung saja ke caranya. Pertama-tama kita coba untuk routing secara dinamis di router 3. Kita masuk ke router 3. Kita masuk ke config dan ke menu RIP. Di sini kita akan daftarkan network yang terhubung di router 3. Jadi di sini di router 3 ini terhubung 3 buah port. Di sini ada network 1 di port Fast Ethernet 0/0, ada network 2 di port Fast Ethernet 1/0, dan network 3 di serial 2/0. Berarti di sini kita tinggal daftarkan saja untuk IP network 1 yaitu 192.168.1.0. Setelah itu kita add, terus kita daftarkan lagi untuk network kedua yaitu 192.168.2.0. Selanjutnya kita akan add. Nah, jika sudah, kita akan berlanjut ke network 3. Kita daftarkan lagi karena network 3 ini terhubung dengan router 3. Untuk IP-nya yaitu 192.168.3.0. Nah, jika sudah, maka router 3 ini sudah selesai kita routing. Selanjutnya kita berlanjut ke router 0. Di sini router 0 itu yang terhubung adalah network 3 dan network 5. Berarti kita akan tinggal daftarkan saja atau masukkan saja IP pada network 3 dan network 5 untuk kita daftarkan atau kita add.
Di sini IP pada network 3 terlebih dahulu kita masukkan, yaitu 192.168.3.0. Satu kita add. Jika sudah, kita akan masukkan IP pada network 5, yaitu 192.168.5.0. Saja kita add. Jika sudah, router 0 juga sudah selesai kita routing, kita berlanjut ke router 1. Sama seperti tadi, kita masuk ke config, ke RIP atau RIP. Terus kita akan tentukan yaitu network yang terhubung dengan router 1, yaitu network 6 dan network 5. Jadi kita akan tinggal masukkan saja atau daftarkan network 5 dan network 6 ke router 1, yaitu kita pertama-tama daftarkan network 5, yaitu punya yang memiliki IP yaitu 192.168.5.0. Selanjutnya kita akan add. Jika sudah, kita akan masukkan IP pada network 6, yaitu 192.168.6.0. Kita add. Nah, jika sudah router 1 sudah selesai kita routing, kita berlanjut ke router 2. Nah, untuk dilihat di sini, router 2 itu terhubung dengan network 6, network 2 dan network 4. Jadi kita tinggal akan daftarkan network 6, 2 dan 4 ini ke router 2. Sama seperti tadi, caranya kita masuk ke router 2, ke config, ke RIP. Kita pertama-tama daftarkan untuk network 6 yang memiliki IP yaitu 192.168.6.0. Kita daftarkan. Selanjutnya kita daftarkan network 2 yang memiliki IP yaitu 192.168.2.0. Satu kita daftarkan, kita add, dan kita berlanjut ke network 4. Kita daftarkan, kita add, yaitu yang memiliki IP 192.168.4.0. Nah, jika sudah, maka keempat buah router ini sudah kita routing semua, dan berarti dapat disimpulkan bahwa semua jaringan pada gambar ini sudah saling terhubung. Mungkin bisa kita cek ya, di sini PC 0 dan PC 1 apakah saling terhubung. Nah, hasilnya successful. Kita coba lagi untuk PC 1 ke router 0, hasilnya successful, dan untuk PC 0 ke router 2 hasilnya successful juga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa routing secara dinamis sudah selesai kita lakukan dan sudah berhasil kita dapatkan juga, atau sudah berhasil kita sambungkan juga. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ada kesalahan pengucapan, mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.